Selanjutnya anuitas di muka. Pembayaran atau penerimaan pertama di awal transaksi. Di sini ada dua rumus, sebenarnya sama saja. Di mana PV-nya itu present value, P-nya itu payment, dan N-nya itu periode, dan I-nya itu interest. Di sini ada contoh kasus. Hitunglah nilai sekarang dari pembayaran 2 juta rupiah selama 2 tahun dengan tingkat bunga 12% PA jika pembayaran pertamanya itu dilakukan hari ini. Kita ketahui, ditanya dan disubstitusikan ke dalam rumus, sehingga didapatkan dengan PV sama dengan 42.911.642,26 rupiah. Mencari nilai yang akan dibayarkan dengan P sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat minus N dikurang 1 per I ditambah 1. Dimana PV-nya ini kita present value, P-nya payment, N-nya periode, dan I-nya itu. Sini ada contoh kasus. Lisa membeli sebuah notebook seharga 9.550.000 dengan melakukan cicilan sebanyak 18 kali setiap bulan dengan tingkat bunganya itu 18% PA. Jika pembayaran cicilan pertama dilakukan saat pembelian, berapakah besar cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh Lisa? Diketahui PV-nya itu sama dengan 9.550.000 rupiah dengan nilai I 1,5%. Nah, dengan nilai N 24 itu didapat dari 2 dikali 12. Yang ditanya itu P-nya. Lalu solusinya itu kita substitusikan ke dalam rumus dari nilai-nilai yang sudah kita ketahui, sehingga didapat nilai P adalah 340,114 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan oleh Lisa setiap bulannya yaitu 340,114. Nah, selanjutnya kita mencari jumlah periode. Nah, jumlah periodenya ini kita dapatkan rumusnya N sama dengan log 1 dikurang PV dikali I per P per log 1 ditambah I dengan nilai dimana PV-nya itu present value, P-nya payment, N-nya periode, dan I-nya. Sini ada contoh kasus. Untuk melunasi hutang 75 juta, Nita memutuskan untuk mencicil 5 juta tiap bulan. Jika pemberi pinjaman mengenakan bunga 12% PA atas pinjaman tersebut, berapa kali Nita harus melunasi hutangnya? Diketahui PV sama dengan 75 juta dengan nilai P 5 juta dengan nilai I 1%. Ditanya itu N. Solusinya kita tinggal substitusikan dari yang sudah diketahui ke dalam rumus. Ini biar lebih mudahnya teman-teman bisa menggunakan kalkulator untuk menghitungnya. Sehingga didapat N-nya itu 16,33 tuh kita genapin jadi 17 kali. Nah, menghitung nilai I jika kita ketahui PV, P, dan N. Ini contoh kasusnya, berapakah tingkat bunga per tahun yang diberikan jika sebuah pinjaman sebesar 100 juta dapat dilunasi dalam 10 kali pembayaran sebesar 11 juta di setiap awal bulan. Nah, ini kita ketahui PV-nya itu kan tadi 100 juta dengan nilai P-nya itu 11 juta dengan jumlah periodenya itu 10 kali. Untuk mencari nilai bunga itu ada dua langkah. Langkah pertamanya itu kita masukkan dulu sembarang nilai I. Dimana kalau misalnya kita pakai I sama dengan 36% PA, kita substitusikan ke dalam rumus. Di sini kita gunakan 36% PA berarti dengan I 3%. Dengan tingkat bunga 3% kita menghasilkan
Jadi 96.647.198,14 rupiah dengan tingkat bunga 3%. Nah, langkah kedua, kita masukkan sembarang nilai. Karena tadi lebih besar, dan berarti kita sekarang mencari dengan tingkat bunga yang lebih kecil, di mana kita menggunakan 12% PA. Nah, kalau kita pakai 12% PA, berarti kita dapat tingkat bunganya itu 1%. Kalau kita substitusikan ke dalam rumus dengan apa yang sudah diketahui, sehingga menghasilkan 105.226.193,3 rupiah dengan tingkat bunga 1%. Langkah ketiganya, kita mencari nilai I. Kita gunakan interpolasi yang tadi, sehingga didapatkan I mendekati 2,21% per bulan dengan PA 26,52% PA. Nah, untuk ini adalah nilai yang akan datang. Di sini rumusnya FP sama dengan P1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 ditambah I. Dengan FP-nya sama dengan future value, P-nya payment, N-nya periode, dan I-nya adalah interest. Selanjutnya langsung ke contoh kasus. Diani menabung 2 juta setiap awal bulan selama 5 tahun pada sebuah bank yang memberikan bunga 10,5% PA. Berapakah jumlah tabungan yang dimiliki Diani pada akhir tahun kelima? Diketahui P sama dengan 2 juta dengan nilai N 5,12 sama dengan 60. Nah, di sini nilai I-nya sama dengan 0,075% atau 10%. Ini didapat dari 10% dibagi 12. Ditanyanya itu FP. Nah, di sini kita jawab, sehingga kita dapatkan solusi. Ini tinggal substitusikan ke dalam soal aja ya teman-teman. Dengan nilai FP-nya 158.311 0,30,4 rupiah. Jadi jumlah tabungan yang dimiliki Diani pada akhir tahun kelima ya, adalah 158.311 0,30,4. Untuk mencari besar cicilan didapatkan rumus sama dengan P sama dengan FP per 1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 ditambah I, di mana FP-nya future value, P-nya payment, N-nya periode, dan I-nya adalah interest. Di sini contoh kasusnya, Rania membutuhkan 100 juta pada tanggal 31 Desember 2023 dan memutuskan untuk menabung setiap akhir tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Jika bunga atas tabungan tersebut 12% PA, berapakah jumlah uang yang harus ditabung oleh Rania setiap tahunnya? Di sini future value-nya berarti kita ketahui adalah 100 juta. Dengan tingkat bunganya 12% dan jumlah periodenya itu 10. Ditanya itu P sama dengan. Nah, di sini disubstitusikan ke dalam rumus. 0,12 itu didapat dari 12%. Sehingga jumlah uang yang ditabung oleh Rania itu setiap tahunnya 5.087.871,8. Ini mencari jumlah periode. Di sini ada rumusnya, di mana FP-nya sama dengan future value, P-nya payment, N-nya periode, dan I-nya interest. Di sini contoh kasusnya, jika Zahra menabung 1 juta pada setiap awal bulan pada sebuah bank yang memberikan bunga 9% PA, berapa kali Zahra harus menabung agar ia dapat mencapai uang sekurang-kurangnya 76 juta?
Diketahui FP sama dengan 76 juta, P-nya 1 juta, I-nya 0,75%. 0,75% itu didapat dari 9% dibagi 12. Yang ditanya adalah N atau jumlah periode. Nah, di sini kita substitusikan aja langsung ke dalam rumus. Jadi Zahra harus menabung selama 61 kali.